Halo Sobat Hebat, kali ini aku sedang berada di kampus Mercy, tepatnya di Danau Universitas Airlangga. Halo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Kak, sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, penting nggak sih Kak buat memahami sejarah Universitas Airlangga sendiri? Menurut saya penting sih Kak. Penting ya? Biar alasannya klasik sih, biar kalau ditanyain orang luar UNER itu, biar kita nggak perlu ngambek. Betul banget sih saya. Ya biar tahu gitu, biar nggak kelihatan kalau misal kita nggak tahu apapun tentang UNER. Nah, kira-kira kalau sejarah dari Universitas Airlangga ini disimpan, tempat khusus yang cocok untuk nyimpan sejarah dari Universitas Airlangga sendiri apa sih Kak kira-kira? Kayaknya di gedung khusus gitu sih Kak. Terus kayak mungkin bisa jadi museum gitu. Kalau misal ada sebuah gedung khusus nih Kak, atau mungkin museum ya, kira-kira supaya gak membosankan nih, menurut kakaknya di konsep gimana sih supaya kita juga gak bosan nih buat baca-baca sejarah UNER sendiri? Biar di konsep yang nggak membosankan, mungkin bisa dibuat dekorasinya tuh yang agak, kita kan generasinya identik sama generasi Gen Z. Nah tuh mungkin bisa di konsepnya yang sama kayak dekorasi yang agak estetik atau kayak rapi-rapi dengan lampu-lampunya itu mungkin agak kekuningan atau kemerah-merahan gitu ya. Kalau dari aku mungkin bisa kayak vibe museum gitu ya, tapi nggak yang boring. Mungkin bisa juga, kita kan serba teknologi ya sekarang, mungkin bisa pakai proyektor atau LCD yang gede gitu. Jadi kalau misal kita masuk ke sana ada kayak semacam videotron atau apa gitu yang bisa yang nampilin kayak sejarah mulai dari terbentuknya UNER. For your information nih Kak, jadi di Universitas Airlangga sendiri ini sudah punya tempat khusus nih Kak untuk menyimpan sejarahnya. Kira-kira kakaknya udah tahu belum nih? Kalau aku belum tahu sih. Belum sih Kak. Itu di mana Kak tempatnya? Nah, untuk tempatnya sendiri itu ada di kampus Dharma Wangsa, tepatnya di Gedung ASEK, lantai 2 Kak. Di tempat ini, sejarah UNER gak cuma disimpan, tapi diceritakan kembali. Beberapa arsip yang punya nilai sejarah tinggi tetap dijaga dalam bentuk fisik, disimpan di ruang khusus, dilindungi, dan gak bisa disentuh sembarangan. Tapi, ceritanya gak berhenti di situ. Arsip-arsip ini juga dialih mediakan ke bentuk digital, supaya bisa diakses lebih luas, lebih aman, dan lebih relevan dengan zaman sekarang. Lewat layar interaktif dan media audiovisual, pada masa kekuasaan Jepang ditutup adalah suatu kehormatan dan kegembiraan besar bagi pengunjung bisa melihat perjalanan UNER dari masa ke masa tanpa harus membuka dokumen aslinya. Inilah cara museum menjaga sejarah, tapi tetap membiarkannya hidup. Di sini, pengunjung juga ditemani oleh tour guide. Bukan sekedar menjelaskan isi arsip saja, tapi juga membantu memahami maknanya. Museum Digital Universitas Airlangga bukan tempat untuk meminjam arsip, tapi tempat untuk merawat memori, supaya sejarah UNER sendiri tetap utuh, aman, dan bisa dipelajari oleh generasi setelah kita. Karena sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita menjaganya hari ini dan seterusnya. Selain belajar sejarah, pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto di photo booth yang disediakan. Dengan latar visual khas Universitas Airlangga, pengalaman ke museum jadi lebih berkesan.